Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan di subuh hari ini insyaallah taala akan kita selesaikan. Kata Imam An-Nawawi, al-haditsul tasi' was salasun, hadis yang ke-39. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku dosa mereka atau kesalahan mereka yang terjadi karena tidak sengaja atau karena lupa atau sesuatu yang dipaksakan atasnya. Hadisun hasanun, hadits ini hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi wa ghairuhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selain keduanya. Iya, hadits ini menjelaskan kepada kita akan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan hadits ini juga menunjukkan akan kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini. Dan di sana masih banyak lagi kekhususan umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Misalnya Allah berikan kepada umat ini kekhususan di mana harta ghanimah itu halal untuk mereka, yang mana harta ghanimah itu tidak halal kepada orang-orang selain dari mereka. Harta ghanimah itu harta rampasan perang, itu dihalalkan bagi umat Islam. Dulu kalau selain umat Islam, apabila para nabi mereka berperang, maka harta yang didapat dari harta rampasan perang itu dikumpulkan, lalu nanti akan datang api dari atas langit kemudian menghanguskan harta rampasan perang tersebut. Tidak boleh diambil oleh mereka. Berbeda dengan umatul Islam, itu dihalalkan untuk mereka. Demikian pula dari kekhususan umat ini, Allah jadikan tanah, debu dan segala yang ada di atas permukaan bumi itu suci dan bisa mensucikan. Makanya ada syariat at-tayammum. Apabila tidak mendapatkan air atau sulit menggunakan air, maka boleh dengan bertayamum. Boleh dengan bertayamum. Nah, di dalam hadis Nabi SAW memaafkan dosa yang dilakukan oleh umatnya kalau hal tersebut terjadi karena tiga hal. Kalau hal tersebut terjadi karena tiga hal. Yang pertama, kalau terjadi karena salah tidak sengaja. Berbeda kalau dia sengaja. Kalau dia khata itu kesalahan
yang dilakukan tanpa sengaja. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya contohnya misalnya seseorang berburu mau menembak rusa. Ya, pas dia tembak meleset kena misalnya orang yang mancing di situ. Sampai apa? Sampai dia meninggal. Iya, maka itu kesalahan dan dia tidak ada dosa karena hal tersebut. Karena dia tidak meniatkan hal itu. Iya, maka dia tidak ada dosa. Walaupun nanti akan ada dia denda akibat dia melakukan hal tersebut. Tetapi dosa dan hukum qisas itu tidak ada. Nah, tetapi kaitannya dengan makhluk itu ada. Sama misalnya seperti kalau ada orang yang bermain bola, dia bermain bola, dia tendang bolanya tidak sengaja kena rombong tukang bakso misalnya, pecah berhamburan baksonya. Nah, maka apa? Tidak ada dosa bagi dirinya. Tapi apakah wajib dia mengganti? Iya, wajib dia mengganti. Karena itu kaitannya dengan hak orang lain. Dia wajib mengganti walaupun dia tidak berdosa karena hal tersebut, karena tidak sengaja. Iya, jangan dia berkata kepada tukang baksonya, ya ini saya tidak bersalah ini. Dia bacakan lagi hadisnya ini. Innallaha tajawaza li an ummati al khata. Wahai tukang bakso, saya tidak berdosa karena Allah memaafkan dosaku kalau kesalahan itu terjadi karena tidak sengaja, katanya. Nah, ya, tukang baksonya mungkin ahli fikih juga. Nah, dia bilang apa? Ya itu betul. Kalau dalam hak Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa. Tapi kalau pada hak makhluk, ya, itu kamu harus ada ganti rugi. Ada kaidah fikihnya. Ya, kaidahnya berbunyi huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas dasar musamahah. Ya, dimaafkan. Wa huququl makhluk mabniyatun 'alal musahah. Berbeda dengan hak makhluk, itu dibangun di atas al-musahah, yakni persengketaan. Kalau kau lakukan suatu pelanggaran, ada ganti rugi karena hal tersebut. Nah, jadi kalau memang betul-betul tidak sengaja, maka tidak ada dosa kaitannya dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan hak makhluk, akan ada tuntutan. Iya, akan ada konsekuensi. Taib. Yang kedua, wan nisyan, karena lupa. Iya, ada orang dia lupa mengerjakan sholat zuhur, betul-betul lupa. Dia baru ingat nanti setelah malam hari. Rupa-rupanya tadi saya tidak sholat zuhur. Apakah dia berdosa? Tidak, dia tidak berdosa karena lupa. Tetapi dia wajib apa? Langsung mengqadanya. Nah, karena Nabi pernah bersabda, man nama an sholatin aw nasiya anha fawaqtuha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari mengerjakan sholat, barang siapa yang tertidur dari mengerjakan sholat, atau dia lupa, maka waktunya adalah manakala dia sudah ingat. Nah, sama, ada orang lupa, dia puasa, ternyata dia sudah makan 2 piring. Nah, maka apa? Tidak ada dosa bagi dia dan puasanya pun tidak batal. Ya, ada satu kisah ya, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah. Ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya suatu hari pernah pergi ke tempat kawanku, kemudian dia hidangkan kepadaku makanan. Aku sedang berpuasa ketika itu, tapi aku lupa. Wahai Abu Hurairah, aku makan itu makanan. Apakah puasaku menjadi batal, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak. Teruskan puasamu, puasamu tidak batal, kata Abu Hurairah. Kemudian orang ini berkata, tapi wahai Abu Hurairah, aku bertamu lagi ke tempat temanku yang lain dan aku lupa lagi. Iya. Akhirnya dia makan lagi. Apakah puasaku batal, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak. Puasamu tidak batal. Teruskan puasamu. Kemudian orang ini berkata lagi, aku mampir lagi ke tempat temanku yang ketiga dan aku lupa lagi, wahai Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, kamu ini orang yang tidak biasa puasa. Nah, ya, tapi
Intinya kalau memang betul-betul dasarnya karena lupa, itu tidak mengapa. Ya, bahkan itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tapi kalau sampai lupanya sampai 3 kali ya keterlaluan juga ya. Nah, itu jarang-jarang terjadi yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Ya, seorang kalau memang betul-betul terpaksa, nah, dan keterpaksaan ini diukur, ada ukurannya. Jadi bukan, oh saya terpaksa ini, tidak masalah, terpaksa. Ada sebagian orang menggunakan dalih terpaksa, akhirnya dia bebas melakukan apa saja. Dalihnya apa? Terpaksa. Ya, padahal keterpaksaan itu ada ukurannya. Tidak setiap masalah terpaksa, tidak masalah kau kerjakan dosa. Oh ini terpaksa, tidak masalah kamu kerjakan dosa. Ini terpaksa kamu, tidak masalah kamu ambil uang riba. Bukan seperti itu. Ada ukurannya memang. Nah, ya, Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara. Nah, gara-gara apa? Tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau dipenjara, beliau disiksa. Sebagian ulama ketika itu ada yang mengucapkannya karena berdalih itu keterpaksaan. Imam Ahmad mengatakan tidak. Pedang belum ditancapkan atau belum diancamkan ke leherku, kata Imam Ahmad. Aku belum terpaksa, maka aku tidak berani mengatakan Quran itu makhluk. Iya, karena di masa Imam Ahmad terjadi fitnah. Penguasa ketika itu mewajibkan rakyatnya untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Ini penyimpangan dan kekufuran. Quran bukan makhluk. Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, tapi kalau memang betul-betul diancam, seperti kejadiannya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya itu dibunuh di depan kedua matanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, dengan cara yang keji lagi. Ibunya Ammar bin Yasir itu ditusuk kemaluannya sampai meninggal. Ammar bin Yasir itu ditarik tangan dan kakinya sampai putus. Dan itu disaksikan oleh Ammar bin Yasir dengan kedua matanya. Kemudian giliran Ammar bin Yasir, orang kafir Quraisy menyuruh apa? Kau cerca Nabi Muhammad, kalau tidak aku akan membunuhmu. Ammar bin Yasir ketika itu dengan terpaksa dia cerca Nabi Muhammad SAW. Tetapi hatinya apa? Tetap beriman, hanya keterpaksaan saja. Maka setelah dia ucapkan, dibebaskan oleh orang kafir Quraisy. Maka Ammar bin Yasir pun bersedih, menangis. Dia kira dirinya sudah kafir. Kemudian diadukan kepada Nabi, turun ayat terkait dengan apa? Ammar bin Yasir. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya, hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, orang yang seperti itu tidak ada dosa bagi dirinya. Nah, tidak ada dosa bagi dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Orang misalnya dipaksa disuruh mentalak istrinya. Kau talak istrimu, kalau tidak kubunuh kau, kata orang. Maka akhirnya dia talak istrinya. Nah, tetapi hal tersebut dilakukan karena terpaksa. Maka itu tidak jatuh talak. Itu tidak jatuh talak walaupun dia sudah ucapkan. Kenapa? Itu cuman gara-gara terpaksa. Karena terpaksa. Kalau tidak dibunuh dia. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Seseorang misalnya pergi di suatu perjalanan, ya tidak ada makanan kecuali babi. Boleh tidak dia makan babi? Boleh. Dia makan babi. Kenapa? Karena kalau tidak dia makan maka dia akan mati. Dalam keadaan terpaksa dia boleh untuk memakannya. Tetapi kata para ulama ada ukurannya. Nah, ini darurat itu tuqaddar biqadariha. Ya, sesuai dengan kadarnya. Jangan dia makan babi keenakan, akhirnya dia makan terus. Nah, kata para ulama, kalau kau memakan sesuatu yang haram, kau boleh memakan secukupnya saja. Untuk apa? Untuk melangsungkan hidupmu. Jangan kau makan sampai kenyang. Nah, itu bukan terpaksa lagi namanya itu. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi Allah memaafkan dosa yang dilakukan oleh umat beliau kalau hal tersebut dilakukan karena 3 hal. Karena tidak sengaja, karena lupa, atau sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan selainnya. Baik. Al-haditsu al-arba'un. Hadis ke-40.
Kata Imam Nawawi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundakku, dipegang oleh Nabi. Nabi ingin memberikan nasihat kepada Ibnu Umar. Nah, Nabi pegang dulu dua pundaknya. Ini metode Nabi SAW untuk apa? Supaya orang yang dinasihati itu perhatian. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi, supaya orang yang dinasihati betul-betul perhatian terhadap apa yang mau disampaikan. Iya, diberikan dulu sesuatu yang dengannya pusat perhatiannya terfokus. Nah, itu penting yang seperti itu. Tanbih itu membuat orang yang ngantuk jadi sadar. Kaget orang kan? Nah, jadi sadar ya. Yang ngantuk tadi akhirnya nggak ngantuk lagi. Itu namanya tanbih namanya itu. Nah, supaya orang sadar. Oh, apa itu? Nah, seperti itu namanya tanbih. Caranya Nabi seperti itu juga. Kadang supaya orang itu perhatian, ada Nabi cara-caranya. Nah, seperti Ibnu Umar, sebelum Nabi nasihati dipegang dulu dua pundaknya. Nah, itu juga salah satu cara. Kalau kita mau menasihati orang, pegang kedua pundaknya, ya, supaya dia lebih perhatian. Nah, faqala, kemudian Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang berjalan, mengadakan suatu safar perjalanan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Idza amsaita, apabila kamu di waktu sore, fala tantadhiris sabah. Jangan tunggu waktu subuh, waktu pagi baru mau beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau di waktu pagi, kalau kamu di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore baru mau beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi hadits ini memberikan faedah pelajaran kepada kita. Kita itu kalau beramal jangan mengatakan saufa, nanti, masih ada hari esok, besok aja. Jangan. Kalau mau beramal kebajikan sekarang. Nah, Imam Al-Hasan pernah berkata, Al-Hasan Al-Basri, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Hati-hati kamu dari mengatakan nanti saya beramal, jangan. Karena engkau punya kesempatan hari ini, besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Iya, dalam satu riwayat dikatakan, ya, fa innahu jundun min junudi iblis. Sebab ucapan nanti saya beramal, besok saya beramal, pekan depan saya akan lanjut, ini adalah tentara dari tentara iblis. Membuat seseorang itu apa? Ya, menunda-nunda taubatnya. Ya, dia berpikir saya ini masih muda, saya ini hidup saya masih sehat. Tidak perlu saya cepat-cepat beramal, nanti tunggu tua saja. Ya, gampang bertobat itu gampang, membenahi diri itu gampang. Nah, ini makar syaitan, itu talbis iblis kepada dirinya. Padahal dia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Rasulullah pernah mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Wa syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla maradik. Sehatmu sebelum datang penyakitmu. Wa faragaka qabla syugrik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa ginaka qabla fakrik. Kemudian kekayaanmu sebelum datang waktu miskinmu. Pergunakan itu dengan sebaiknya. Jangan sampai Jangan sampai ya kamu menyesal di kemudian hari. Nah, kita hidup di dunia ini cuman sementara, bukan selamanya. Iya, yang selamanya itu adalah negeri akhirat. Nah, yang selamanya itu adalah negeri akhirat. Oleh karenanya, seseorang di dunia ini persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya sebelum dia menyesal di kemudian hari. Nah, manusia Pak, ketika dia mati
dia pasti menyesal, kata Nabi. Ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadamun. Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali dia pasti akan menyesal. Iya. Para sahabat tanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa penyesalannya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in kana muhsinan nadamun alla yakuna zdad. Kalau dia termasuk dari orang baik, dia menyesal. Mengapa dia tidak menambah kebaikannya selagi di dunia? Orang yang baik saja menyesal. Nah, kira-kira bagaimana orang yang tidak baik? Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Alla yakuna naza'. Kalau dia termasuk orang yang buruk, dia menyesal. Mengapa sebelum dia meninggal dia tidak bertobat kepada Allah? Maka sebelum datang penyesalan, segera bertobat, segera benahi diri, segera perbaiki diri. Di hari kiamat, orang-orang masuk neraka, dia menyesal, dia mau kembali ke dunia supaya bisa beramal. Bahkan Allah ceritakan dalam Quran, wahum yastarikhuna fiha. Mereka di dalam neraka berteriak. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Na'mal salihan, kami mau beramal wahai Tuhan kami, melakukan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti yang kami amalkan sekarang ini, bukan yang seperti dulu kami lakukan ketika di dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Dari situ orang bisa mengingat, kau sudah diberikan umur yang panjang, mengapa belum sadar-sadar juga? Kemudian kata Allah, waja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan kepada kamu. Kata ulama, peringatan di sini tumbuhnya uban. Orang kalau sudah tumbuh uban, itu peringatan dari Allah. Peringatan apa? Kamu sebentar lagi akan mati. Itu peringatan dari Allah. Tumbuhnya uban pada diri kita, walaupun baru satu helai, itu peringatan. Apalagi kalau sudah banyak ubannya. Nah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akumun nadir, bukankah sudah datang peringatan? Bukankah sudah tumbuh ubanmu? Kenapa kau belum sadar-sadar juga? Maka kata Allah, faduku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakan siksaan Allah. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di dunia ini, karena waktu itu tidak akan terasa berlalu dengan sangat cepat. Iya, dan kita akan menyesal nanti di kemudian hari. Maka yang kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada para hadirin untuk sungguh-sungguh beramal di dunia ini, sungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu, supaya nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia dengan amal soleh yang telah kita kerjakan selagi kita di dunia. Baik. Al haditsul hadi wal arbaun. Hadis ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata Imam Nawawi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih, rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kami meriwayatkannya dalam kitabul hujjah, al-hujjah fi bayanil mahajjah, dengan sanad yang sahih. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh itu menghasankan hadis ini. Tetapi sebagian ulama melemahkan dan mendhaifkan hadis ini. Ya, karena di dalam sanadnya ada bersendirian seorang rawi yang bernama Nu'aim ibnu Hammad, dan dia dibicarakan oleh para ulama. Nah, dan hadis ini juga diperselisihkan sanadnya dari Nu'aim, ya, sehingga sebagian ulama melemahkan hadis ini, hadis ke-41. Tetapi hadis ini betul lemah, namun secara makna dia sahih. Nah, iya, bahwa iman kita tidak akan sempurna sampai apa? Hawa nafsu kita itu tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Iman kita tidak akan sempurna sampai hawa nafsu kita tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi. Artinya, jangan perturutkan hawa nafsu. Kalau datang keputusan Allah begini, terima dia.
walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Allah mengingatkan dalam Quran, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada di dalam diri mereka rasa berat terhadap keputusan yang kau berikan. Tidak ada rasa berat, justru lega, lapang dadanya menerima keputusan Allah. Wa yusallimu taslima, dan dia menerima dengan sepenuhnya. Dan Allah berfirman dalam Quran, wa ma kana lil mu'min wala mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah telah menetapkan suatu urusan, Rasulullah telah menetapkan suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia punya pilihan lain dalam urusan mereka itu. Tidak pantas, kata Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Nah, maka hawa nafsu kita harus kita tundukkan terhadap apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, maka kita akan tersesat. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kau perturutkan hawa nafsumu, maka kamu akan tersesat di jalan Allah. Gara-gara apa? Memperturutkan hawa nafsu. Orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, balasannya surga. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka balasannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali yang terbaik bagi dirinya. Iya, maka jangan sama sekali kita perturutkan hawa nafsunya. Ikuti yang Allah turunkan dan Rasulullah bawa. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin, maka amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Termasuk kata ulama dari mengikuti hawa nafsu adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada contohnya sama sekali di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Makanya ahli bid'ah, para ulama membahasakannya dengan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Sebab orang yang tidak mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Waliyadzubillah, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, al haditsus tsani wal arbaun, hadis yang ke-42. Ini hadis yang terakhir. Kata Imam Nawawi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, pembantu dan pelayannya Rasulullah SAW. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Hadits apa namanya ini? Hadits qudsi. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Ya kita semuanya. Kita semua ini anak cucu Adam. Iya, entah laki-laki, entah perempuan, semuanya adalah anak cucu Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau apabila berdoa kepadaku dan mengharapkan sesuatu pada diriku, ghafartu laka ala makana minka wala ubali, niscaya aku akan ampuni ya segala dosa-dosamu. Ghafartu laka ala makana minka, aku akan ampuni segala yang bersumber dari dirimu, wala ubali, dan aku tidak pedulikan lagi. Kapan itu? Selama kita masih berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dan jangan pernah merasa apa? Bosan untuk berdoa dan bermohon, bermunajat kepada Allah. Allah akan ampuni dosa kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, wahai anak cucu Adam, andaikan dosa-dosamu itu setinggi langit banyaknya, summa astaghfartani,
lalu kamu meminta ampun kepadaku akan dosa-dosamu, ghafartu laka wala ubali, aku pasti akan ampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Orang itu kalau berbuat dosa jangan pernah merasa putus asa. Iya, Allah akan ampuni dosamu. Nah, makanya dalam kisah pembunuh 99 nyawa itu, ya kan, dia kan merasa dosanya tidak akan terampuni lagi. Dia datang kepada ahli ibadah, bertanya kepada ahli ibadah, ada ndak ampunan? Ahli ibadahnya ahli ibadah yang bodoh, dia tidak tahu ilmunya. Dia bilang, tidak ada ampunan bagimu. Oh, banyaknya kau yang bunuh, banyaknya orang kau bunuh. Nah, tidak ada ampunan bagimu. Marah si orang ini, akhirnya dia bunuh lagi ahli ibadah ini. Akhirnya genap orang yang dia bunuh sebanyak 100 orang. Tapi dia menyesal, mau bertobat lagi. Dia datang kepada orang berilmu. Dia sekarang datang kepada orang yang tepat, orang yang berilmu. Dia tanya, apakah ada ampunan untuk dirinya? Kata si alimnya, ya, kalau kau serius taubat, betul-betul bertaubat, kau akan diampuni. Apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Asalkan kau taubat dengan sungguh-sungguh. Namanya apa? Taubatun nasuha. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang jujur, bukan taubat main-main. Iya. Kemudian kau hijrah dari tempatmu itu tidak baik. Akhirnya dia hijrah, dan dengan sebab itu dia masuk surga. Nah, jadi jangan pernah merasa putus asa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani biqurabil ard khataya, andaikan kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Bayangkan, dosanya sepenuh bumi. Thumma laqitani, kemudian kau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan dosa sepenuh bumi pula. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Tauhid bisa menggugurkan dosa. Tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Dan sebesar-besar dalil bahwa tauhid bisa menggugurkan dosa, hadis apa? Hadis tentang bitoqoh, hadis kartu kecil itu. Iya. Ada orang yang punya dosa, dosanya banyaknya berapa? Tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar gulungan catatan dosa. Kata Nabi, sijillah maddal basar, satu sijillah, satu lembar gulungan catatan dosa itu sejauh mata memandang. Dan dia punya 99 yang seperti itu. Banyaknya dosa orang ini. Nah, tapi apa? Mau ditimbang amalannya, dia punya amalan hanya tertulis dalam kartu kecil. Dia berkata, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhihi bitaqah. Wahai Tuhanku, untuk apa datangkan ini? Kalau mau ditimbang dengan 99 lembar catatan dosa itu, dia seakan putus asa. Tidak mungkin mau selamat saya. Nah, dosa saya sudah banyak. Nah, dia sudah berpasrah diri. Tetapi Allah Maha Adil, Allah tetap tegakkan mizan. Akhirnya ditimbang 99 sijillah, 99 lembar gulungan catatan dosa diletakkan pada sebuah anak timbangan. Kemudian kartu kecil itu diletakkan pada anak timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan dosa itu ternyata ternaik ke atas, dan bitaqah itu lebih berat ke bawah. Allahu Akbar. Apa ini amalan besar ini? Iya, padahal cuma kartu kecil aja. Ternyata tertulis di situ apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat apa? Kalimat tauhid. Iya. Kalimat tauhid luar biasa besarnya itu pahalanya. Tapi yang namanya la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan. Kalau mulutmu la ilaha illallah, lancar kau berla ilaha illallah walaupun 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lancar kau ucapkan. Tapi kalau kau masih berbuat syirik, masih minta-minta di kuburan, percuma. Nah, lisannya la ilaha illallah, tetapi amalannya berbuat syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu ibadah. Kalau kau serahkan kepada selain Allah, walaupun kepada wali yang kau anggap soleh, maka itu syirik. Nah, percuma. Maka orang yang bertauhid, dia bukan sekedar berla ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya, dia tahu syarat-syaratnya,
dia amalkan konsekuensinya, itu orang yang berla ilaha illallah. Itulah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan sahih. Subhanallah. Ikhwani fiddin, kalau kita melihat ya, Imam An-Nawawi sangat bagus di dalam menyusun kitab Arba'in An-Nawawi. Ya kan? Beliau mulai hadis pertama dengan hadis apa? Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa segala amalan harus dimulai dengan niat, ya kan? Makanya beliau mulai hadis pertama innamal a'malu binniyat, dan beliau tutup hadis Arba'in Nawawi dengan apa? Permasalahan tentang apa? Istighfar dan taubat, menunjukkan kepada kita bahwa di akhir amalan harusnya kita banyak-banyak istighfar dan taubat. Beliau ingin mengisyaratkan kita seperti itu. Kita kalau di akhir amalan banyak-banyak istighfar, Pak. Makanya selesai sholat, kalimat yang pertama kita ucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Iya, menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya istighfar dan taubat itu bukan hanya pada saat kita mau melakukan dosa saja. Pada saat selesai kita selesai melakukan dosa. Kalau saat selesai melakukan dosa, wajar beristighfar kepada Allah. Wajar tidak? Wajar, karena dia habis berdosa. Nah, tapi kalau ada orang beristighfar bukan habis melakukan dosa, tapi habis melakukan amal ibadah, dia justru beristighfar. Loh, kenapa? Bukankah dia habis beramal? Bukankah dia habis sholat? Bukankah dia habis beribadah? Kenapa disuruh istighfar? Kata ulama, karena dia tidak tahu apakah sholatnya itu sudah betul atau tidak, ya kan? Dia belum tahu apakah sholatnya itu diterima atau tidak. Maka dia mohon ampun kepada Allah. Kalau masih ada kekurangan dari sholatnya, semoga bisa ditutupi dengan istighfarnya saya. Semoga bisa ditutupi dengan taubatnya saya. Sama Imam An-Nawawi menutup kitab Arba'in An-Nawawi dengan apa? Dengan hadis tentang masalah istighfar. Iya, mengisyaratkan kepada beliau supaya apa? Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah di akhir setiap amalan. Makanya setiap kali kita menutup majelis, apa doa kafaratul majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, terus wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan itu, ya kan? Kenapa? Karena di majelis kita mungkin terlalu banyak kesalahan, mungkin terlalu banyak kekeliruan dalam penyampaian, atau apa yang kita dengarkan, mungkin masih banyak kelalaian kita pada saat kita hadir di majelis taklim. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Namanya saja kafaratul majelis. Kafarah, apa artinya kafarah? Kafarah itu penebus, penggugur. Majelis, majelis. Kafaratul majelis artinya doa penggugur dosa di majelis. Nah, itu makanya kita ucapkan doa kafaratul majelis, ikhwani fiddin. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seingat saya ada berapa pertemuan? 15 atau 16 pertemuan. Nah, kita berhasil menyelesaikan kitab Arba'in An-Nawawi, dan semua ini tentunya semata dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya dan kepada antum semuanya yang bersabar untuk bisa mengikuti majelis ini dari awal sampai akhir. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kekhilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, dan saya juga meminta maaf kepada ikhwanuna sekalian kalau mungkin dalam penyampaian kami ada kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung antum, ya, atau membuat hati tersinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada ikhwanuna semuanya yang telah memberikan kepada kami kelapangan selama berada di tempat ini. Nah, sungguh hati ini sangat berbahagia bisa berjumpa dengan antum semuanya setelah sekian lama berpisah. Nah, tentu sangat bergembira ya bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara semua di sini, ya,
dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh kesenangan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali di tempat yang lain, di kesempatan yang lain, dan kalau tidak, semoga Allah mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.